Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jose Rizwan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RK2. Sekarang saya akan membahas tentang dasar simulasi komputer rangkaian listrik menggunakan software Proteus gitu. Nah, untuk dasar teori yang saya gunakan sebagai landasan dari praktikum kali ini, mungkin teman-teman bisa lihat dan membacanya. Nah, ini untuk tujuannya dan juga untuk alat dan bahan di sini berbeda dengan praktikum sebelumnya. Di sini hanya menggunakan PC atau laptop yang sudah diinstal dengan software ISIS Proteus. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke em, pembahasannya, teman-teman. Nah, sekarang untuk data hasil percobaannya di sini ada total ada 4 tabel, teman-teman. Yang pertama, tabel pertama ada data arus dan tegangan terukur, lalu ada data variabel dan hambatan dengan potensiometer, lalu data pengukuran respon rangkaian kapasitor, lalu juga ada data pengukuran respon rangkaian induktor, dan jadi ada 4 ya total ya. Dan langsung kita akan masuk ke analisis gitu. Tabel 4.1 hingga tabel 4.4 di atas menyajikan data hasil pengukuran praktikum pengukuran dasar simulasi komputer menggunakan listrik menggunakan perangkat lunak Proteus ISIS berbasis Simulation Progress with Integrated Circuit Emphasis atau SPICE. Praktikum dilaksanakan dengan menyusun beberapa konfigurasi rangkaian analog yang terdiri atas percobaan dasar hukum Ohm, variasi hambatan penggunaan potensiometer, rangkaian kapasitor, dan rangkaian induktor. Nah, seluruh rangkaian disimulasikan menggunakan sumber tegangan DC 12 volt ya, teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan arus bolak-balik, tapi kita menggunakan direct current atau arus arah gitu, 12 volt semuanya. Instrumen pengukurannya berupa DC voltmeter, lalu ada current probe atau probe, lalu ada analog graph yang nanti dapat diprogram gitu. Untuk memperoleh data tegangan dan pada setiap kondisi ujian. Variabel yang diamati pada percobaan meliputi tegangan pada lampu, tegangan pada komponen listrik, arus mengalir pada rangkaian, pengaruh perubahan nilai hambatan terhadap karakteristik rangkaian, serta perubahan respon tegangan terhadap waktu pada rangkaian yang mengandung kapasitor dan induktor. Nah, em, data hasil pengukuran kemudian digunakan sebagai dasar dari analisis pengukuran dasar yang akan kita lakukan ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan secara detail mekanisme atau cara-cara penggunaan dari software simulasi SPICE ini. Nah, yang pertama itu software SPICE pada praktikum ini diimplementasikan menggunakan Proteus ISIS seperti yang sudah saya bilang yang berfungsi untuk merancang, mensimulasikan dan menganalisis rangkaian listrik secara virtual. Penggunaan software diawali dengan menyiapkan perangkat komputer atau laptop yang telah terinstall Proteus ISIS. Setelah aplikasi dijalankan, pengguna membuat proyek baru dengan memilih menu New Project untuk memulai pembuatan skematik rangkaian yang akan disimulasikan seperti ini jadi new project. Nah, selanjutnya proyek harus apa namanya ditentukan untuk direktori penyimpanannya itu ada di mana, mau di folder mana gitu dengan cara kita pencet browse dan kita cari foldernya gitu, teman-teman. Lalu project juga harus diberi nama, tipe filenya seperti ini. Setelah itu akan muncul jendela New Project Wizard, Schematic Design. Pada tahap ini pengguna memilih opsi Create Schematic Design, form the selected template dan menggunakan template default. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada laman putih seperti ini. Kita memilih default untuk proses pengukuran dasar pada kali ini. Lalu kita next saja. Nah, setelah proses pembuatan proyek selesai, maka pengguna akan masuk ke tampilan awal Proteus gitu. Yang di sini ada toolbar dan lain sebagainya. Jadi ada em, list komponen seperti misalnya resistor, kapasitor, induktor, terus ada sumber tegangan tertentu gitu. Lalu juga ada skalar, lampu, dan instrumen pengukuran lainnya gitu teman-teman. Setelah seluruh komponen berhasil dipilih, komponen tersebut ditampilkan pada area kerja. Nah, jadi contohnya seperti ini, gambar 5.5 dan 5.6 yaitu gambar komponen yang sudah em, saya buat dari praktikumnya. Ini yang disebut dengan graph, teman-teman. Nah, untuk mensimulasikannya kita hanya cukup menekan tombol play button ya, yang ada pada pojok kiri gitu biasanya. Dan jika ingin stop, kita hanya perlu menekan button kotak atau untuk stop, stop button. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke bintang utamanya, yaitu analisis dari tabel datanya, teman-teman. Analisis dan perbandingan hasil pengukuran simulasi dengan hasil untuk perhitungan hukum Ohm. Ini yang pertama dulu. Berdasarkan percobaan satu dan dua, prinsip hukum Ohm dapat dibuktikan dengan jelas melalui perbandingan data simulasi dan perhitungan teoritis. Pada kondisi dasar, yaitu pada percobaan satu, yang saklarnya itu on, maka tegangan yang terukur pada lampu itu adalah 11,9 volt dengan arus yaitu 0,5 ampere. Dari data ini kita dapat menentukan resistensi murni lampu menggunakan persamaan hukum Ohm gitu. Jadi untuk resistensi lampunya rumusnya seperti ini. V per I di mana V-nya itu kita masukkan aja 11,9 dibagi 0,5. Yang hasilnya nanti adalah
1023,8 ohm. Nilai ini menjadi referensi yang sangat konsisten ketika kita beralih ke percobaan 2 gitu. Jadi yang dijadikan sebagai referensi di data kali ini itu adalah yang di percobaan 1. Nah, di percobaan 2 itu nanti ada variasi hambatan potensiometer, teman-teman. Pada potensiometer maksimumnya itu adalah 1000 ohm. Jadi ketika diputar di paling maksimum, dia maksimumnya itu adalah 1000 ohm, teman-teman. Hambatan total rangkaian menjadi 1023,8 ohm. Jika kita menggunakan tegangan sumber baterai ideal, yaitu 12 volt, seperti saya bilang tadi, baterai atau sumber tegangannya itu 12 volt, arus teoritis yang seharusnya mengalir adalah menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Kita masukkan saja 12 di per 1023,8. Maka teoritisnya itu adalah 0,1172 ampere. Angka ini secara impresif atau menakjubkan ya, bertepatan dengan data pada hasil simulasi di tabel 4.2 yang bernilai 0,01177A. Hal ini membuktikan bahwa perangkat lunak Proteus Spice memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi, yaitu galatnya mendekati 0, dalam memodelkan rangkaian linear murni sesuai dengan kaidah hukum Ohm. Jadi galatnya itu mendekati 0 ya, teman-teman ya. Pada percobaan ketiga, ini kita masuk ke perhitungan teoritis pada kapasitor, menganalisis sifat reaktif kapasitor saat pengisian atau charging. Berdasarkan landasan teori, kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dengan respon transiennya dipengaruhi oleh konstanta waktu atau T. Nah, dengan nilai R-nya itu tadi itu 23,8 ohm dan kapasitornya itu 1000 mikrofarad atau 0,001 farad, perhitungan konstanta waktu berdasarkan teori adalah seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan rumus T, kemudian 0,693 dikali R dikali C. Nah, untuk hasilnya itu sekitar 0,01649 second. Nah, untuk memvalidasi simulasi, kita dapat mengambil sampel waktu, yaitu T-nya 50 milisecond, dan membandingkan dengan persamaan tegangan kapasitor sesaat gitu. Menggunakan rumus yang ini sudah saya tuliskan juga di dasar teori, yang akan menghasilkan hasil yaitu 10,53 volt. Hasil ini sangat selaras dengan data simulasi yang menunjukkan angka 10,454 volt pada detik ke 50 milisecond. Perbedaan yang sangat kecil ini disebabkan oleh resistensi internal kabel virtual pada Proteus. Saat simulasi mencapai 200 milisecond atau kondisi tunak, tegangan kapasitor penuh di angka 11,9973 volt mendekati 12 volt. Nah, pada titik ini energi maksimum terakumulasi di dalam kapasitor kapasitor dapat pada titik ini energi maksimum itu dapat yang terakumulasi ini dapat dihitung dengan rumus yang sudah saya tulis juga di dasar teori, yang akan menghasilkan hasil sekitar 0,072 joule. Nah, perhitungan di atas membuktikan kapasitor telah selesai menyerap energi dari sirkuit secara maksimal. Lalu kita akan masuk ke 5.4, analisis dan perbandingan untuk perhitungan teori pada induktor, teman-teman. Nah, percobaan 4 itu berfokus pada bagaimana induktor itu mampu menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Berdasarkan landasan teori, maka di sini ada rumus konstanta waktu. Jadi yang bentuknya seperti T, seperti ini, teman-teman. Itu rumusnya itu adalah L per R. Ini yang disebut konstanta waktu. Namun berdasarkan pengamatan dari tabel 4.4, nilai tegangan pada induktor langsung menunjukkan angka 0 volt sejak di saat T-nya itu masih 0,00 milisecond. Dengan arus yang langsung stabil di angka 0,478 ampere. Sepanjang waktu simulasi, secara teoritis induktor seharusnya menahan arus gitu sebelum perlahan menjadi short circuit atau tegangannya 0. Karena data simulasi seketika menunjukkan 0 volt. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran Proteus langsung membaca kondisi tunak atau steady state dari sistem di mana konstanta waktu sudah terlampaui dengan sangat cepat. Hal ini bisa disebabkan oleh L atau induktansi bawaan yang kecil dibandingkan nilai R, sehingga durasi transien perlawanan arah arus terjadi dalam hitungan mikrodetik atau tidak tertangkap oleh resolusi milidetik pada analog graph. Itu, teman-teman. Nah, untuk yang 5.5 ini pengamatan dan perhitungan teoritis mengenai RLC. Nah, seperti yang saya bilang, dikarenakan eh, praktikum pada kali ini menggunakan arus arah atau direct current atau DC, kita tidak mampu menghitung RLC dalam perhitungan praktikum pada kali ini, karena biasanya itu dihubungkan dengan alternating current atau AC gitu. Praktikum ini murni membahas observasi topologi rangkaian resistor, yaitu hukum Ohm, lalu RC atau kapasitor, dan RL atau induktor dalam skala arus DC gitu. Sesuai dengan modul dan prosedur, tidak ada parameter frekuensi maupun rangkaian RLC atau seri paralel yang disimulasikan dalam percobaan kali ini.
Nah, sebagai kesimpulan dari praktikum kali ini, hasil praktikum dapat disimulasikan menggunakan Proteus IS atau ISIS berbasis SPICE. Karakter rangkaian listrik analog atau searah atau DC atau komponen linear dan reaktif telah berhasil dianalisis secara mendalam. Pada pengujian hukum Ohm, nilai resistensi murni terukur konstan sebesar 23,8. Nah, lalu ada penurunan dari tadi sebelumnya arus sirkuit yang sangat presisi ya dari 0,5 ampere menjadi 0,0117177 ampere saat hambatan potensiometer ditingkatkan hingga nilai maksimum yaitu 1000 ohm. Sementara itu, analisis transient pada rangkaian kapasitor 1000 mikrofarad berhasil memvalidasi teori pengisian muatan dengan nilai konstanta waktu 16,49 milisecond di mana tegangan komponen mencapai 10,4654 volt pada waktu 50 milisecond dan mengumpulkan akumulasi energi medan listrik sebesar 0,072 joule saat mencapai titik tunak atau steady state itu di rentang 200 milisecond. Berbeda dengan karakteristik kapasitif, pengujian respon rangkaian induktor langsung menunjukkan kondisi tunak atau steady state sejak simulasi di waktunya yaitu 0 milisecond dengan nilai tegangan 0 volt dan kestabilan arus total pada angka 0,478 ampere. Respon instan tanpa visualisasi kurva transient tersebut disebabkan oleh nilai induktansi bawaan yang terlalu kecil, sehingga durasi perlawanan arus sirkuit terjadi dalam fraksi mikrodetik dan tidak mampu ditangkap oleh batas resolusi milidetik yang ada pada analog graph gitu. Sebagai kesimpulan akhir, perangkat lunak Proteus ISIS terbukti memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam galat yang mendekati 0% dan memodelkan rangkaian DC linear maupun reaktif, meskipun analisis frekuensi RLC tidak dapat dieksekusi karena keterbatasan topologi sirkuit pada modul praktikum pengukuran dasar ini. Nah, untuk referensi yang saya gunakan, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tampilannya, ini di saat saya dan teman-teman saya melakukan praktikum. Ini untuk gambar softwarenya, untuk alat dan bahannya yang memerlukan software Proteus ini, dan ini adalah rincian dari perhitungannya, teman-teman. Jadi, rincian dari perhitungan kali ini sekaligus mengakhiri pembahasan deskripsi mengenai laporan praktikum pada kita pada hari ini. Sekali lagi, saya Jose Tristan Prabowo. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.